Ya Sobat Telur, kali ini Minca akan bahas film Retreat yang dirilis tahun 2011. Film ini seolah memberi kita tugas untuk mencari tahu apakah berita mengerikan yang dibawa seorang tentara militer kepada sepasang suami istri yang sedang berlibur di pulau terpencil adalah benar adanya atau dia hanya mengarang cerita saja. Gak banyak bacot lagi, langsung saja kita bahas filmnya sob. Tapi ingat, video ini mengandung spoiler. Film dibuka dengan sepasang suami istri bernama Martin dan Kate yang berniat memperbaiki hubungan mereka yang sedang bermasalah setelah kematian bayi dalam kandungan Kate dengan memilih berlibur selama 10 hari ke lepas pantai barat Skotlandia menuju sebuah pulau terpencil bernama Pulau Blackcomb untuk selanjutnya menginap pada satu-satunya villa di sana bernama Fairwater Cottage. Villa itu adalah milik seorang tua bernama Doc yang saat itu mengantarkan Kate dan Martin menggunakan speedboat milik Doc. Dalam perjalanan itu, Doc memberitahu bahwa Kate dan Martin akan terputus berhubungan dengan dunia luar. Dan satu-satunya alat penghubung yang dapat digunakan oleh Kate dan Martin adalah sebuah radio penghubung tua untuk menghubungi Doc. Dan Doc akan segera datang untuk mengunjungi mereka. Keseharian mereka di Villa Fairwater pun dimulai sob. Namun sepertinya hubungan mereka tak terlalu membawa perbaikan. Kate yang berprofesi sebagai penulis lebih memilih menyibukkan diri dengan menyelesaikan tulisannya, sehingga Martin harus beraktivitas menikmati keindahan pulau sendirian. Hingga suatu malam, generator villa meledak dan mematikan aliran listrik di dalam villa. Martin mencoba memperbaikinya, namun ledakan kecil malah melukai Martin. Kate mencoba menghubungi Doc melalui radio panggil dan memberitahu bahwa Martin terluka dan aliran listrik mati karena genset rusak. Doc yang menjawab panggilan Kate memberitahu bahwa permasalahan genset yang rusak sudah sering terjadi dan esok hari Doc akan ke villa bersama dokter untuk Martin. Keesokan harinya Kate menunggu Doc seharian di dermaga, namun Doc gak muncul-muncul juga sob. Sementara itu, Martin yang sedang menghabiskan waktu di gudang menemukan sebuah senapan berburu. Ia pun memberitahu temuannya pada Kate yang tiba-tiba muncul saat memberitahu Martin jika Doc tak juga kunjung datang. Mereka mencoba kembali menghubungi Doc melalui radio panggil, namun gak ada jawaban dari Doc. Yang terdengar hanyalah suara gemerisik dari radio panggil. Kate mulai panik. Ia menyarankan agar mereka kembali ke kota dengan menggunakan perahu. Namun Martin gak setuju karena akan membuat mereka mati kedinginan mengingat jarak yang bermil-mil jauhnya. Mereka pun akhirnya memilih tetap berdiam hingga menemukan solusi lainnya. Keesokan harinya di saat Kate sedang memandang keluar jendela memperhatikan Martin yang sedang memotong kayu bakar, gak sengaja dari kejauhan Kate melihat seseorang tergeletak tak jauh dari villa mereka. Kate segera berhambur keluar memberitahu Martin tentang sosok yang tergeletak dan segera menghampiri sosok itu bersama Martin. Dan ternyata sob, Kate dan Martin pun membawa pria asing berpakaian militer itu ke dalam villa. Lalu Martin diam-diam mengambil senjata milik pria itu dan menyembunyikannya di laci kamar untuk menghindari hal yang gak diinginkan. Ketika pria asing itu sadar, ia menceritakan pada Martin dan Kate tentang kejadian yang dialaminya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Jack, yaitu seorang militer angkatan darat yang sedang menjalani latihan pengintaian, tetapi kapal mereka menghantam batu karang. Jack berharap Kate dan Martin memiliki radio panggil agar ia dapat menghubungi satuannya. Martin lalu menyampaikan jika mereka telah berusaha menghubungi Doc, pemilik dari villa mereka, untuk mencari bantuan bagi Jack. Tetapi ternyata radio tak berfungsi. Martin berharap Jack dapat membantu memperbaikinya. Mereka lalu mempersilahkan Jack menempati kamar tamu untuk membersihkan diri dan beristirahat. Ternyata sob,
Bukannya Jack membersihkan diri, Martin malah menemukan Jack yang sedang sibuk menutup jendela villa dengan kayu-kayu. Martin dan Kate yang heran dengan tingkah Jack meminta penjelasan Jack atas tingkah anehnya. Jack memberitahu bahwa sebenarnya telah terjadi wabah penyakit flu ganas yang dinamakan flu argomotro dari Amerika Selatan dan telah menyebar ke seluruh dunia. Flu ini sangat ganas dan gak bisa disembuhkan. Ia menyerang sistem pernafasan sehingga korban akan tersedak dan muntah darah dengan tingkat kematian 100%. Militer Amerika belum dapat mengendalikan penyebaran wabah ini sehingga meminta agar warga sipil untuk mengisolasi diri mereka di rumah serta tidak memberikan izin akses pada siapapun untuk keluar masuk rumah. Karenanya Jack berinisiatif menutup jendela dan pintu-pintu dengan papan-papan kayu untuk mencegah siapapun dari luar masuk ke dalam villa agar mereka tak tertular. Demikian juga agar mereka bertiga sendiri pun tidak keluar dari dalam villa. Nah, dari sini mulai deh timbul pertanyaan di benak Martin dan Kate, benar gak sih cerita Jack soal adanya virus flu berbahaya ini? Oke, kita lanjut sob. Dengan hanya memiliki hubungan dengan daratan melalui satu-satunya radio penghubung yang saat itu rusak, Martin akhirnya memutuskan bermain aman dengan mengikuti arahan Jack yang makin lama makin menguasai komando di villa itu. Sementara itu, Kate tetap tidak mempercayai cerita Jack. Ia pun menunjukkan sikap yang membangkang pada Jack. Hingga pada suatu malam, Jack memberitahu Martin bahwa ada seseorang di luar villa dan Jack sedang berupaya agar orang tersebut tidak masuk ke dalam villa yang mungkin saja dapat menulari mereka bertiga. Kate yang mendengar suara ribut-ribut pun datang, dibarengi dengan teriakan Martin yang meminta Kate merunduk. Martin lalu memberikan senjata Jack yang telah diambil Martin secara diam-diam sebelumnya pada Jack. Dan Jack pun akhirnya melepaskan tembakannya ke arah luar rumah dan memberitahu pada Martin dan Kate bahwa orang di luar telah pergi. Nah, sejak kejadian itu, Kate pun mulai melunak sob. Ia pun mulai mencoba untuk mempercayai cerita Jack. Beberapa hari pun berlalu sejak kejadian itu. Ternyata makin hari tingkah Jack semakin mendominasi. Pernah suatu hari Kate iseng menanyakan apakah Jack telah menikah. Tapi ternyata pertanyaannya justru membuat Jack menjadi agresif dan mengancam Kate. Jack bercerita bahwa jika istrinya telah tewas akibat virus flu argomotro itu. Semakin lama Kate dan Martin mulai merasa gak nyaman dengan sikap Jack yang dirasa makin mengintimidasi mereka. Mereka mulai mencurigai bahwa Jack adalah seorang psikopret dan cerita Jack mengenai virus flu argomotro hanyalah bohong belaka. Kate dan Martin akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan villa itu. Jack yang melihat itu tentu saja tidak membiarkan Kate dan Martin pergi sob. Jack memaksa Kate dan Martin untuk masuk ke kamar tidur mereka dan menguncinya. Malam harinya, diam-diam Martin menyelinap keluar melalui jendela atap kamar mandi kamarnya dan mencoba mencari bantuan ke arah dermaga. Saat itulah sob, Martin menemukan jasad Doc dan istrinya telah tewas didor tepat di dahinya. Martin segera kembali ke villa dan menyusun rencana bersama Kate untuk melepaskan diri dari Jack. Mereka pun mulai melancarkan aksinya. Martin berpura-pura sesak nafas dan membutuhkan inhalernya yang tersimpan di kamar mandi. Jack yang tetap waspada dengan sikap Martin pun membantu masuk ke kamar mandi untuk mengambilkan inhaler Martin. Lalu, Martin menginterogasi Jack tentang kematian Doc dan istrinya yang ditemukannya di dermaga pantai. Jack meyakinkan Martin bahwa bukan dialah pelakunya dan Jack mengingatkan Martin tentang adanya orang yang pernah dilihatnya di luar villa. Mungkin orang itulah pelakunya. Martin yang gak percaya cerita Jack pun akhirnya dapat melumpuhkan Jack sob. Nah, di saat Kate sedang mengikat Jack, tiba-tiba Martin mulai batuk darah dan melemah. Jack yang melihat itu pun mengklaim bahwa Martin telah tertular virus flu argomotro karena Martin sempat keluar dari villa.
Martin yang gak mempercayai cerita Jack mencoba kembali menyerang Jack yang saat itu menguasai Kate dan akhirnya berhasil melumpuhkan Jack. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Martin berusaha keluar dengan terseok-seok dari villa. Namun Martin terjatuh dan Kate pun segera menghampiri Martin sambil menangis. Rupanya Sob, Martin sudah tak kuat menahan sesak di dadanya. Ia pun meminta agar Kate mendornya. Dengan berat hati, Kate pun akhirnya mengikuti keinginan Martin guna menghindarkannya dari kepergian yang lambat dan menyiksa Martin. Dengan kemarahan yang luar biasa, Kate pun kembali ke dalam villa mencari Jack yang sempat dilumpuhkan mereka tadi. Ternyata Jack telah menunggu Kate di dalam. Jack bercerita sambil berurai air mata bahwa sebenarnya Jack-lah yang membawa virus itu. Jack telah dipilih militer satuannya untuk menjalani sejumlah uji coba obat-obatan baru. Lalu militer melepaskannya begitu saja hingga akhirnya istrinya tertular dan tewas akibat virus yang dibawa Jack akibat dari uji coba itu. Militer akhirnya sadar bahwa Jack membawa virus berbahaya yang menular dengan cepat, hingga Jack pun harus mengasihkan diri untuk menghindari pengejaran dari satuannya. Saat itulah ia bertemu dengan Doc dan istrinya dan ikut ke pulau tempat Martin dan Kate untuk mengisolasi dirinya. Kate yang mendengar cerita Jack makin marah karena seolah Jack sengaja menulari Kate dan Martin, sedangkan Jack sendiri tahu bahwa dialah pembawa virus itu. Jack pun membela diri Sob bahwa ia tidak lagi dapat menghindarinya karena Kate dan Martin sendirilah yang membawanya ke dalam villa. Oleh karena itu, Jack harus mengisolasi dirinya beserta Kate dan Martin di dalam villa karena nggak mungkin ia harus menulari orang-orang di luar sana. Jack juga memberitahu Kate bahwa jika sebenarnya radio panggil mereka selama ini telah diperbaiki Jack dan telah berfungsi baik. Jack pun menghidupkan radio panggil dan ternyata Sob, terdengarlah pengumuman dari militer yang memberitahu kepada warga agar para warga berhati-hati terhadap seseorang berpakaian militer bernama Jack karena Jack adalah seorang pembawa virus berbahaya dan jika ada warga yang melakukan kontak dengan Jack maka diharapkan menghubungi militer setempat untuk mendapatkan vaksin guna melawan virus yang ditulari dari Jack. Mendengar itu, Jack langsung meyakinkan Kate bahwa militer berbohong mengenai adanya vaksin itu. Militer sama sekali belum memiliki vaksinnya karena mereka sendiri belum mengetahui apa yang terjadi pada tubuh Jack. Militer hanya memancing untuk mengetahui keberadaan mereka berdua untuk menghilangkan nyawa mereka. Namun Kate yang meyakini bahwa seharusnya Martin masih dapat diselamatkan dengan pemberian vaksin tak lagi mempercayai cerita Jack Sob. Kate pun meminta Jack untuk menghubungi militer dan memberitahu tentang apa yang telah Jack lakukan pada dirinya dan Martin. Dengan berat hati dan berurai air mata, Jack pun menghubungi pusat militer. Lalu, film pun akhirnya ditutup dengan Kate yang membawa jasad Martin menuju perahu untuk meninggalkan Pulau Blackcomb. Tiba-tiba muncul sebuah helikopter militer dan Kate pun tewas dengan lubang di dahinya. Lalu film pun di end. Well Sob, akhirnya Black Attack bukan Sob. Film horor thriller Inggris yang dirilis tahun 2011 dengan dibintangi oleh Cillian Murphy, Jamie Bell, dan Thandie Newton ini mengajak Mince terus menebak-nebak akhir ceritanya. Sama seperti Kate dan Martin, Mince juga terus bertanya-tanya, benar gak sih Jack ini seorang anggota militer? Dan cerita Jack tentang virus flu Argomotro itu benar gak sih? Atau Jack ini sebenarnya seorang psikopret yang hanya ngarang cerita aja? Dan akhir film nanti sama saja seperti cerita film-film psikopret pada umumnya yang umumnya diwarnai kejar-kejaran dengan cipratan saus tomat di mana-mana. Dan ternyata Sob, semua pertanyaan Mince ini baru terjawab tepat di detik-detik akhir film di saat Kate tewas di tangan sniper militer dari helikopter. Di situ terjawablah kalau ternyata cerita Jack itu benar adanya. Namun ada satu pertanyaan yang timbul di sini Sob. Jadi Doc dan istrinya itu tewas karena apa? Karena Jack sendiri nggak mengakui kalau dia yang mendor Doc dan istrinya. Nah, pertanyaan ini baru Mince dapat jawabannya saat melihat luka dor Kate di dahi yang sama persis dengan luka dor Doc yang juga di dahi.
So, kemungkinan Doc dan istrinya tewas karena didor sniper militer yang sedang mengejar Jack. Ada dua hal menurut Mince yang keren di film ini sob, yaitu satu, ide ceritanya yang buat nebak-nebak tentang bener enggaknya cerita Jack soal adanya virus berbahaya itu. Keren banget. Yang kedua, akting dari Jamie Bell yang memerankan tokoh Jack saat adegan menangis meminta Kate tidak memaksanya menghubungi satuan militer melalui radio panggil. Nah, adegan nangisnya Jamie itu ngena banget. Benar-benar dapat menggambarkan gimana sedihnya dia karena tahu apa yang akan terjadi pada mereka berdua jika dia menghubungi pusat militer. Meski sebenarnya di setengah durasi film ini ceritanya berjalan lambat sob, hingga Mince sih sempat merasa bosen juga, tapi semua terbayar dengan ending ceritanya yang black attack. Karenanya Mince berikan bintang 3 dari 5 untuk film ini sob. Well, bagaimanapun cara Mince bahas film ini, tetap saja nggak akan seseru kalau sobat nonton langsung filmnya. Jadi, jangan lupa nonton langsung aja filmnya. Akhir kata, jangan lupa like, share, dan komen ya sob. Oh ya, jangan lupa subscribe juga, biar Mince tetap semangat bahas film-film lainnya dan gak jarang-jarang upload lagi. See you! Atang idung, idang idung, idang idung, tak edong edang edeng. Iding iding iding, udung udung udung, edeng edeng edeng, tak edong.